Selamat datang kembali teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai transisi. Jadi apa itu transisi? Langsung saja teman-teman ya. Oke, jadi ini kita remove dulu. Ini kan pertemuan kelima kita kan. Jadi kita buat dulu folder pertemuan kelima sama seperti biasa. Nah, jadi pertemuan 4 ini aja kita duplikat, Ctrl C, Ctrl V, baru kita rename. Pertemuan 4-nya kita rename, kita buat jadi pertemuan 5. Oke, jadi pertemuan 5 ini kita drag ke sublime text. Nah, setelah seperti ini jadi kita sudah memiliki file CSS dan index. Jadi kita buka file indeksnya. Jadi yang kita perlukan cukup dari body ini, kita hapus saja sampai ke sini, hapus. Oke, jadi ini linknya jangan dihapus ya, biar kita tidak usah menghubungkan lagi. Jadi ini sudah terhubung dengan CSS. Oke, jadi di HTML ini misalkan kita memiliki 3 komponen ya. Jadi kita memiliki 3 komponen, kita buat div, satu divnya. Oke, kita buat lagi div, lalu kita buat lagi div. Oke, jadi masing-masing kita kasih kelas ya. Satu ini kelas, misalnya kelas 1, lalu yang kedua ini kelas 2, baru yang ketiga ini kelas 3, Ctrl S. Jadi di CSS nya ini tidak kita perlukan. Nah, kita buat CSS yang baru. Setelah seperti ini, kita akan memiliki 3 kelas. Jadi kita buat ini kelas 1, bukan kelas 1 seperti ini ya, 1.1, kita kasih width misalnya 200 pixel, baru height-nya 200 pixel juga. Jadi kita memiliki kita buat aja ketiganya memiliki width dan height yang sama. Jadi kalau semuanya sama, kita bisa menulis seperti ini, koma titik 2, titik 3. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memiliki height dan width yang sama. Lalu kita kasih background yang berbeda. Jadi ini kita satu seperti ini, background kita kasih kelas yang pertama, kita kasih merah. Nah, jadi kelas 2 kita kasih kelas backgroundnya blue. Jadi kelas 3 ini kita kasih backgroundnya kuning. Ctrl S. Jadi kalau indeksnya kita klik kanan lalu open in browser, maka kita sudah memiliki halaman yang seperti ini. Kita memiliki 3 item, namun ini kita kasih aja jarak. Kita kasih jarak. Jadi di sini kita kasih BR, lalu di sini kita kasih BR. Oke, Ctrl S. Lalu ini kita refresh. Oke, dia sudah memiliki jarak. Nah, transisi itu misalnya kan kita melakukan sebuah event, misalnya kita sentuh item ini, maka ini berubah. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Jadi misalnya kelas 1.2 hover, artinya ini teman-teman, kalau kelas 1 hover artinya jika kelas 1 ini kita taruh kursor di sini, di sekitar item ini, daerahnya ini misalnya sini sama semua ya, akan terjadi sesuatu. Misalnya kita kasih widthnya kita tambah, misalnya ini kan 200 pixel, kita tambah menjadi 400 pixel. Lalu coba kita Ctrl S, maka kita refresh halaman ini. Jadi jika kita sentuh, widthnya jadi nambah. Namun ini kan penambahannya kasar ya. Jadi pertama 200 langsung 400. Nah, disinilah kita manfaatkan transisinya teman-teman. Jadi di sini di kelas 1 ini kita kasih transisi seperti ini, transition. Lalu kita kasih misalnya 2S sepertinya dulu ya, Ctrl S. Lalu ini kita refresh, lalu kita sentuh. Nah,
sudah jelas kan teman-teman kan. Jadi jika kita sentuh dia nambah jadi 400 apa namanya itu, jadi 400 pixel kan. Jadi misalnya ini kita tambah aja, jangan 400 ya, biar jelas. Kita buat 800 pixel ya, biar sangat jelas dia kelihatan. Baru ini refresh. Jadi ketika ini disentuh, nah dia jadi 800 pixel secara halus ya. Beda jika misalnya transisinya kita hilangkan ini Ctrl S, lalu ini kita refresh, lalu ini 200 jadi 800, jadi perbedaan secara kasar. Jadi kalau kita kasih transisi seperti ini, Ctrl S, lalu ini kita refresh, nah sudah sangat bagus sekali ya, sangat menarik. Nah itu dia transisi. Nah namun supaya ini kan masih sangat sederhana, ini masih default, artinya kita memiliki 2 second. Ini ada properties lain. Ini membuat website kita sebenarnya menyimpan banyak memori. Jadi untuk itu kita deklarasikan dia supaya tidak semua ditampung ya. Jadi kita buat misalnya kan yang kita rubah cuma width ya kan. Jadi kita kasih width seperti ini, width 2s, artinya transisinya hanya untuk width 2s, selama 2s artinya kalau kita buat seperti ini langsung 2s ya, transisinya 2s, itu artinya width, height, background, semua yang properties dari kelas 1 ini akan digunakan transisi. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau kita kasih seperti ini width seperti ini 2s, maka cuma width yang dikasih transisi. Nah seperti ini kan, tidak semua terkasih transisi. Misalnya ya teman-teman, misalnya tidak kita kasih width ya, ini kita hapus width, Ctrl S. Jadi kalau ini kita refresh, jika ini kita refresh seperti ini, maka pertama di refresh dia sudah melakukan transisi. Nah waktu masuk saja dia sudah mempunyai transisi seperti itu. Jadi kalau kita kasih width seperti ini, Ctrl S, waktu masuk dia, waktu itemnya di load, dia tidak terjadi apa-apa, namun kita sentuh, nah baru dia melakukan transisinya seperti itu teman-teman. Lalu selain itu teman-teman, kita juga bisa memberikan properti seperti ini, transition. Artinya teman-teman sekalian, properties dari transisi ini bisa banyak dan sebenarnya dibagi-bagi. Jadi pertama itu seperti ini, transition pertama itu bukan langsung transition tapi transition time, duration seperti ini. Baru kita kasih 2s seperti itu ya. Setelah durasinya kita kasih 2 second, lalu kita kasih juga transition property. Jadi di transition property ini kita kasih tahu properties mana aja yang mau dilakukan transisi. Misalnya kan jika tadi width-nya kan kita kasihkan seperti ini, width, Ctrl S. Nah jadi kalau seperti ini kita refresh, maka width-nya melakukan transisi. Misalnya jika ini kita kasih height seperti ini, kita kasih height seperti ini ya, Ctrl S. Maka jika ini kita refresh, maka width-nya tidak akan ada transisi. Nah jadi transisi untuk width tidak ada. Jadi sebenarnya height-nya ini sudah melakukan transisi, namun kebetulan di kondisi pertama sama kondisi kedua height-nya kan tetap sama, namun width-nya yang berubah, namun tidak ada transisi seperti itu. Jadi yang mana kita perlukan itu kita kasih. Kenapa kita kasih seperti itu? Supaya website kita tidak terlalu memakan banyak memori seperti itu teman-teman. Jadi ini kita kasih width seperti ini, Ctrl S, lalu ini kita refresh, lalu maka width-nya ada transisinya. Oke, jadi misalnya bukan itu aja ya teman-teman transisinya. Jadi ada juga transition, timing, function. Nah ini bisa kita kasih seperti ini, linear artinya kecepatannya sama kan. Kalau misalnya ini, nah dia konsisten, dia secara penambahan width-nya konsisten. Beda jika kita tidak kasih ini. Jadi ini memang ada defaultnya teman-teman. Jadi misalnya ini tidak kita kasih seperti ini, Ctrl S,
kita refresh, maka nah pertama lambat, lalu pertama agak cepat, baru lambat seperti itu ya. Itu defaultnya. Jadi ini bisa kita rubah, misalnya kita mau kasih linear, bisa juga ya si in seperti ini, bisa juga Ctrl S. Ini kita refresh, lalu ini kita sentuh. Nah pertama dia lambat baru cepat seperti itu. Lalu kita juga bisa menurut seperti ini, as in out seperti ini. Jadi pertama dan keluar itu masuk dan keluarnya lambat, lalu di pertengahannya agak cepat dia, misalnya ini lambat lalu agak cepat lalu agak lambat juga, itu dia. Lalu kalau misalnya outnya aja juga lambat bisa, nah, seperti ini. Jadi itu bisa kita rubah-rubah teman ya, tergantung kebutuhan kita. Namun menuliskannya bisa seperti ini, namun kita juga bisa menulisnya seperti ini, seperti yang tadi yang pertama transition, misalnya background 2S seperti ini, langsung aja seperti itu. Misalnya kelas 2 ini juga kita mempunyai event juga, misalnya jika disentuh backgroundnya berubah, background misalnya jadi aqua, jadi kalau disentuh dia jadi aqua, Ctrl S. Jadi ini kita refresh. Nah jadi kelas 2 ini harusnya kita buat kelas 2, Ctrl S. Jadi kelas 2 disentuh. Jadi backgroundnya mengalami transisi dari blue menjadi aqua seperti itu, dan sejak 2 sekon. Misalnya ini terlalu lama lah, itu 2 sekon, misalnya saya mau cuma 1 sekon seperti itu. Press, kita refresh, lalu nah dia menjadi transisinya bisa seperti ini. Misalnya yang ketiga juga mau kita kasih juga ya, kelas 3, misalnya kelas 3 juga kita kasih transisi juga. Jadi misalnya kelas 3 ini kita kasih juga seperti ini, transition ya, transition, misalnya transform 1S seperti itu. Lalu ini ketika di hover maka ini transform rotate, lalu kita kasih misalnya 50 dek ya, artinya 50 derajat ya, dia akan berubah 50 derajat. Nah jika ini kita sentuh dia berubah 50 derajat, jadi mungkin kelihatan kurang menarik ya. Ini misalnya kita kasih sini center, lalu ini kita Ctrl X, ini kita kasih ke bawah, Ctrl V, Ctrl S. Lalu ini juga semua kelas kita kasih aja kursornya pointer, supaya ini kelihatan bisa disentuh seperti itu. Jadi ketika ini kita refresh, nah maka dia sudah pada tengah, dan widthnya nambah ya, dan ini backgroundnya berubah, ini berputar seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman sekalian guna dari transisi ya. Jadi ketika kita kasih transisi seperti ini, dia akan melakukan perubahan secara halus, secara lembut. Jadi ini seakan-akan ada animasi kan seperti itu. Jadi ketika kita mengunjungi sebuah website, jadi ketika orang lain nanti mengunjungi website kita, mereka tidak akan mudah bosan. Jadi mereka akan betah dengan website kita karena dipenuhi dengan animasi ya, tentunya seperti itu. Jadi untuk video ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan, tulis di kolom komentar. Jika bisa saya jawab, saya akan berusaha untuk menjawab. Untuk video kali ini, jadi saya akhiri. Sekian dan terima kasih.